Silakan Pak Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya ya. Oke, di Bangka Belitung gimana, Pak? Sehat? Sehat. Maksudnya baik-baik aja? Baik, Pak. Betul. Oke, Serang juga sama ya. Oke. Saya sehat atau ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Yang tadi ini kan ya, tolong diisi yang tadi. Udah beres semuanya? Belum? Udah, Pak. Hebat ya. Kita samakan jawabannya ya. Pak Indra, punten saya belum jadi co-host kayaknya. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, Pak. kayaknya ini Pak, bisa ke ini dulu Pak, ke lobby dulu. Lobby. Iya. Pak, saya mau nanya. Link absennya yang tadi pagi ya, Pak? Ya, link absennya yang tadi pagi ya. Udah ada kan ya di grup ya? Udah ada, Pak. Oke, sudah masuk lagi ya. Sekarang Bapak mau screen share. Lah, ini. Ini kok tiba-tiba melambat ya komputer. Dari tadi begini komputer Bapak itu kecapean ini. Tiap hari nge-zoom. Dari bulan Maret tidak berhenti ini komputer. Kecuali hari Minggu kadang-kadang juga dipakai. Ya Allah. Lama sekali ini. Komputer.
Kenapa panas? Bentar. Saya coba pakai HP dulu ya. Kayaknya harus pakai HP deh ini. Kenapa Pak Cece? Ada kendala? Ya ini, komputernya begini, terus Pak dari tadi memang hari ini Iya. nggak tahu kenapa dari pagi. Lagi Kayaknya harus pakai ini aja. pakai HP. Aduh. Iya kayaknya bentar ya Pak ya. Nah, iya, Pak. Semoga, Pak. Nah, Ini lihat ngeheng gini tiba-tiba. Udah kelihatan sekarang ya? Udah. sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, adik-adik sekarang kita belajar. Nggak kelihatan ya? Jadi nggak jadi. Oke, terima kasih Pak Indra. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya buat adik-adik semuanya juga ya. Kita tadi baru sampai ke kenapa ya? Oke, sekarang halaman 9 ya? Betul Ataya dan kawan-kawan? Anis, Hani? Sekarang bukannya kenapa? Halaman berapa sekarang? Tanggal Halaman. Hanin, Ataya. halaman 9. Halaman 9 kan? Nomor 5 kita lihat. Nomor 5 sekarang giliran siapa? Dari ini dulu lah, dari Hanin. Diagram berikut menunjukkan 4 lokasi pertanian dan konsentrasi senyawa nitrat di titik pengambilan sampel 1, 2, 3, 4 ya pada aliran sungai. Manakah titik pengambilan sampel yang memiliki konsentrasi nitrat paling tinggi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Silakan Hanin. Di titik 2, karena terdapat di antara 2 pertanian yang mungkin menggunakan pupuk nitrogen, Pak. Oke ya, nitrat itu adalah NO3, dia turunan dari senyawa nitrogen ya. Mau misalnya dari senyawa organik, dari limbah itu biasanya akan menghasilkan nitrat. Namun itu karena di antara 2 titik pertanian. Kalau Ataya Apa Pak? Ataya jawabannya mana? Yang mana? Kan yang ditanya yang kedua. Karena Kenapa? di grafik barnya paling tinggi. Terus Mengapa berikutnya hal lagi? tersebut terjadi? Itu karena di pertanian di pertanian C mungkin ada pemakaian nitrat berlebihan. Arahnya lihat, arahnya kan ke arah sana. Arah alirannya itu ke sana nih, arahnya itu justru ke kanan. Berarti yang dari pertanian Arahnya justru ke sini kan. Ya berarti mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kemungkinan di pertanian itu dihasilkan itu ya limbah yang dapat meningkatkan konsentrasi senyawa nitrat gitu ya. Paham ya? paham Pak. Oke, begitu kemungkinannya seperti itu. Sip. Oke. Berikutnya lagi mana tadi ke bawah ya. Mengapa titik pengambilan sampel 4 memiliki konsentrasi yang lebih rendah di lokasi 2 dan 3? Mengapa? Sekarang gilirannya siapa? Hanin, Ataya, sama Anis. Anis sekarang berarti. Maaf Pak, yang itu saya kurang tahu, jadi nggak saya jawab.
Oke. Yang paling mudah mah begini, apa namanya teh, kan kalau tertinggi itu yang titik 2 karena ini di barnya ini paling tinggi ya, betul nggak? Seperti itu. Kalau yang paling rendah itu di titik 1 ya, kalau yang misalnya yang apa namanya ini, apa, 4 itu katanya lebih rendah dibandingkan dengan 2 dan 3 gitu kan ya? Alasannya mengapa begitu, alasannya mengapa katanya ya. Oke. Jadi begini ya, kalau kita lihat kan arah alirannya ke sini ya, dari sungai yang pertama, ini sungai yang kedua, nanti titik temu di sini ya. Jadi selama, apa namanya, di sini tinggi, terus di sini tinggi, terus di 4 itu lebih rendah. Kenapa? Karena selama dia mengalami perjalanan, si nitrat ini sudah diambil oleh istilahnya itu udah diambil, atau diuraikan oleh bakteri yang ada di sepanjang perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan sungai itu terjadi juga yang namanya dekomposisi, perbaikan kualitas lingkungan. Jadi sepanjang perjalanan ini jadi, apa, kalau di sini kita bisa membuang limbah ke sini misalnya, apakah nanti ke sini itu menjadi lebih tinggi? Belum tentu, karena di sepanjang dia mengalir di sini itu terjadi yang namanya apa, dekomposisi, penguraian. Sehingga nanti si, apa namanya, si limbah ini bisa istilahnya itu diurai dan dikurangi jumlahnya. Sip ya, jadi mengalami istilahnya itu apa namanya, di sepanjang sungai itu mengalami juga yang namanya itu, penguraian limbah tersebut ya, oleh bakteri, begitu. Oke, kita lanjut ke nomor berapa sekarang? C. Jika pada bagian muara dilakukan reklamasi pembuatan pulau ya, muara, kemudian terjadi ledakan populasi alga tertentu. Sebutkan 2 alasan yang dapat menyebabkan terjadinya. Peristiwa tersebut. Sekarang siapa? Salah satu pertanian itu ada yang memakai limbah fosfat. Gitu. Dapat menghasilkan, limbah organik sehingga terjadi mulai dari sini. Paham adik-adik ya? Oke, berikutnya, mari kita baca lagi ya. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan kelainan sel tertentu sehingga menyebabkan sel tumbuh tidak terkendali. Jadi nama lainnya kanker itu begini, kanker itu adalah pembelahan sel secara terus-menerus tidak terkendali. Kan harusnya mah begini, sel ini akan membelah kalau ada sel yang rusak atau sel yang mati. Rata-rata itu apalagi ya, sel kanker mampu menyerang jaringan biologis dan menyebar. Nah, ya, istilah menyebar dari kanker itu disebut dengan apa? Metastasis. Jadi ini yang bahaya itu. Jadi ketika kanker misalnya terjadi kanker sudah bermetastasis, bermetastasis itu artinya apa? Lepas dari jaringan di payudara masuk ke pembuluh dan ke jantung kematian. Itu yang disebut dengan apa namanya? Kankernya sudah menyebar. Pernah dengar kan? Oh, kankernya sudah menyebar. Artinya apa? Si kankernya itu sudah lepas dari jaringannya dan terbawa aliran darah, gitu ya. Oke. Tapi kanker yang ada sejauh ini belum optimal karena masih memiliki dampak negatif pada jaringan lain. Jadi kalau misalnya dikasih obat untuk membunuh kanker, maka tidak hanya sel kanker yang apa namanya, yang jadi yang mati juga, tetapi sel-sel lain kadang ikut mati juga. Makanya beberapa kalau misalnya menggunakan kemoterapi biasanya apa,
menjadi gundul gitu ya, seperti itu. Karena sel-sel yang di kepala mungkin itu kena juga dampak. Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa sel kanker dapat digambarkan dan diterapi menggunakan teknik kapasitansi elektrik atau electrical capacitance. Sensor bekerja berdasarkan fakta bahwa massa kanker memiliki permitivitas atau respon benda terhadap medan listrik relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang normal. Teknik penggambaran penyebaran permitivitas jaringan secara langsung. Sedangkan terapi kanker menggunakan teknik kapasitansi elektrik atau electrical capacitance sensor terapi pada dasarnya adalah teknik untuk menghasilkan medan listrik dari elektroda kapasitif yang ditempatkan sekitar jaringan kanker dengan frekuensi dan tegangan yang tepat. Proses dapat mengganggu pembelahan sel, katanya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada kata nih sini. Dapat mau pembelahan sel dengan cara menghancurkan benang spindle. Oleh karena itu, nah ini keyword. Jadi istilah tadi itu terapi dengan apa namanya? Yang electrical capacitance itu ya. Nih, yang electrical capacitance itu dia tujuannya adalah untuk menghancurkan benang spindle. Memang benang spindle itu digunakan untuk apa? Pembelahan sel. Jadi kalau benang spindlenya rusak, maka nanti pembelahan selnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, ECCT pada dasarnya aman, relatif tidak ada efek samping, dan tidak membahayakan sel normal. Karena menggunakan frekuensi dan tegangan rendah, yaitu kurang dari 100 kHz dan 30 volt. Yang A, silahkan sekarang giliran siapa? Giliran saya, Pak. Silahkan. Mengapa benang spindle berperan penting dalam proses pembelahan sel? Menurut buku yang saya baca, karena benang spindle akan berperan untuk menarik kromosom, Pak, menurut buku yang saya baca tadi. Betul. Ya. Jadi benang spindle itu berfungsi untuk menarik kromosom pada saat pembelahan sel. Kalau tidak ada benang spindle, maka nanti pembelahan sel akan terganggu. Ya, begitu. Pintar, hebat. Yang kedua, yang B, berdasarkan sifat sel kanker, mengapa seorang yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker usus suatu saat dapat terkena kanker pada organ lain? Misalnya, saya kanker usus, tapi kenapa tiba-tiba ada di kanker bisa di paru-paru, di ini, silahkan. Sekarang giliran Hanin. Please, Hanin. Iya, karena sel kanker itu dapat menyebar melalui peredaran darah dan peredaran getah bening. Oke, betul. Kanker itu bisa lepas dari jaringannya atau bermetastasis ya. Lepas dari jaringannya darah, lalu menempel di organ lain. Gitu ya. Sehingga terjadi nanti kanker di tempat yang lain. Terus. Yang berikutnya. Sebutkan suatu terapi kanker secara medis. Sekarang masuk ke yang nomor 1. Berarti sekarang gilirannya siapa ya? Ya, Pak, sebentar saya lihat lagi. Yang konservasi air adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air bersih melalui metode teknologi atau perilaku sosial. Oke ya. Jadi konservasi air itu artinya apa tadi? Menjaga penggunaan air secara istilahnya itu apa ya? Sesuai dengan kebutuhannya lah. Jadi tidak menghamburkan air ya. Itu namanya konservasi air. Jadi perilaku atau tindakan gitu yang dilakukan secara sadar oleh manusia gitu ya untuk menghemat penggunaan air, namanya konservasi air. Jadi konservasi air itu bisa mulai dari
perilaku hidup contohnya kalau misalnya mandi 5 menit gitu ya, tidak lebih dari 5 menit. Terus kalau menyiram tanaman secukupnya, jadi kalau hujan nggak usah disiram, seperti itu. Terus berikutnya lagi penanaman atau reboisasi. Reboisasi itu termasuk ke dalam konservasi air ya, karena kenapa? Dengan penanaman, nah maka nanti si air ini sumber air itu tidak hilang. Ya, seperti itu bagus. Oke, yang B, mengapa air perlu dikonservasi? Berikutnya tadi Ani, sekarang Hanin. Kalau saya jawabnya agar sumber daya alam air tetap terjaga walaupun pada musim kemarau. Oke. Konservasi agar pada saat musim hujan tidak terjadi banjir, pada saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan, begitu ya? Intinya mah agar kebutuhan air, kebutuhan manusia akan air itu tercukupi. Itu tujuannya ya. Yang T, salah satu cara untuk konservasi air dengan membuat sumur resapan dan biopori. Good. Jelaskan apa yang maksud dengan biopori, Ataya. Kalau saya jawabnya itu biopori adalah kayak lubang tanah gitu, Pak, yang disebabkan oleh aktivitas binatang atau akar tanaman. Jadi biopori itu sebenarnya lubang yang terbentuk baik oleh hewan maupun tumbuhan, bahkan oleh manusia. Misalnya gini, ketika kamu misalnya membuat lubang ya, terus nanti dimasukkan nanti misalnya sampah-sampah tertentu ya, sampah organik, bisa selasa, daun dan lain, terus ditutup. Maka nanti kayak misalnya hewan-hewan tertentu dia atau misalnya tumbuhan tertentu akan masuk ke lubang tersebut sehingga terbentuklah pori-pori kecil di tanah ketika hujan itu, maka air itu lebih mudah menyerap. Jadi tujuan dari biopori itu adalah untuk membantu proses penyerapan air ke dalam tanah. Bagus ya. Oke, bagus. Nomor 2A. Sekarang berarti giliran Anis, silahkan. Jelaskan mengapa pada kelompok tumbuhan berumah 2 tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Silahkan. Maaf Pak, tadi saya salah lihat, jadi yang ini nggak saya isi Pak. Silakan. Hanin? Hanis? Atau Ataya? Kalau saya, kenapa yang A besar kan, Pak? A kapital. A kapital, good. Itu kalau saya cuma tahunya kenapa dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, Pak. Karena Kenapa? kalau seingat saya, tumbuhan berumah 2 itu sel gametnya cuma 1. Jadi misalnya cuma ada putik atau benang sari aja gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Oke ya. Kalian harus tahu konsepnya itu ada di kemarin di PG ada nggak sih? Kemarin? Lupa, Pak. Seingat saya tidak. Oke ya. Nih, contohnya begini. Kalau berumah 2, yang disebut dengan berumah 2 itu, Bapak bikin ini. Tahu berumah 2 itu artinya beda pohon. Misalnya ini ada pohon A. Ya, ini pohon A, ini pohon B. Ya, ini beda pohon. Terus si pohon A itu nanti dia punya bunga, misalnya ini bunga ya. Nah, bunga ini kayak gini, paham? Terus ini juga pohon B, ini pohon B. Pohon B juga punya bunga kayak gini. Jenisnya sama ceritanya ya, seperti itu. Nah, kalau yang disebut dengan penyerbukan sendiri ya atau autogami itu dalam satu bunga, paham?
Misalnya dari sini ke sini. Aku Bapak diginiin. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, Bapak pakai warna biru aja ya, biar kelihatan. Nih, kalau dalam satu bunga. Jadi artinya dalam satu bunga ada putik dan benang sari. Ya. Tapi kalau misalnya penyerbukan tetangga, nah kalau penyerbukan tetangga, begini. Ini kan, nah di sini itu ternyata ada bunga lagi. Nah, kalau penyerbukan tetangga, berarti ini. Dari bunga sini ke bunga sini, paham nggak? Beda bunga tapi satu pohon. Paham? Kalau kalau ini berarti autogami, ya, autogami. Kalau ini apa berarti kalau tetangga itu geitonogami, ini geitonogami ya, ini geitonogami. Ini tulisannya jelek banget. Ceritanya geitonogami ya. Dan nanti kalau misalnya ada lagi antar pohon, kalau antar pohon ini namanya alogami, yaitu penyerbukan silang. Paham ya? Jadi kalau autogami itu masih dalam satu bunga. Kalau geitonogami gimana geitonogami? Kalau geitonogami berarti penyerbukan tetangga ya. Kalau penyerbukan silang namanya alogami. Kalau beda spesies namanya bastar berarti. Jadi makanya mengapa pada kelompok tumbuhan berumah dua tidak dapat melakukan penyerbukan secara sendiri dan tetangga? Karena pada tumbuhan yang berumah dua, gitu ya, satu pohon hanya ada satu kelamin. Paham ya? Misalnya pohon jantan gitu. Jadi dia hanya menghasilkan benang sari saja. Di bunganya itu hanya ada benang sari saja. Tapi kalau pohon betina, maka dia bunganya itu semua betina gitu. Contoh yang paling mudah itu adalah lengkeng. Jadi lengkeng mah kalau kamu ingin berbuah, gitu ya, harus ada minimal misalnya jantan dan betinanya berdekatan. Atau dalam satu kampung itu ada berdekatan jantan betinanya, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya lengkeng mah, kalau hanya satu pohon biasanya jarang dia berbuah dan berbunga ya, berbuah. Oke, paham sekarang? Jadi kalau berumah dua itu artinya satu pohon, satu kelamin. Paham ya? Jadi kalau makanya dia nggak mungkin melakukan autogami karena kelamin cuma punya satu atau gentonogami begitu. Oke ya. Yang kecil apa jelaskan jawabanmu, Menurut buku silahkan. yang saya baca, Pak, tidak selalu diikuti dengan pembuahan. Kenapa? Karena penyerbukan akan diikuti pembuahan apabila tumbuhan diserbuki oleh tumbuhan yang sama atau sejenis. Oke, ya. Sebentar. Boleh, jadi Punten, Cece. Halo, admin. Saya salah masuk kelas. Dimasukin ke SD. Oh. Bapak, mungkin Bapak kangen sama saya ya? Bukan, karena nama saya belum di-rename IPA SD kali ya. Jadi dimasukin ke kelas Oh SD. iya Pak, kayaknya Vega salah masukin Pak. Iya, benar. Mohon maaf. Isi Pak Indra kangen sama saya gitu. Ngobrol online. Iya. Jadi gimana ini Pak Indra, saya lab dulu atau gimana? Itu Pak, nanti dipindahin sama Vega Pak. Oh, oke, sip. Ya udah, mangga Pak Cece lanjutkan. Ya, lanjut. Oke ya. Oke, bagus ya. Sekarang tadi apa jawaban dari Hanin? Saya, Pak. Apa jawabannya? Tidak Hanin. selalu, menurut buku yang saya baca, tidak selalu diikuti dengan pembuahan. Penyerbukan akan diikuti pembuahan apabila tumbuhan diserbuki oleh tumbuhan yang sama atau sejenis, Pak. Betul, hebat jawabannya, tepat sekali ya. Kalau misalnya penyerbukan itu hanya nempelnya benang serbuk sari ke putih, ya seperti itu. Jadi belum tentu dia diikuti dengan pembuahannya. Kalau pembuahan bertemunya sperma dan ovum, bisa aja terjadi kegagalan di tengah prosesnya ya, atau beda jenisnya. Oke, berikutnya yang B. Perhatikan gambar di bawah nih. Jika kedua bunga di atas secara alami tersilangkan, maka tipe penyerbukan yang terjadi adalah Itu bisa terjadi. Itu beda jenis. Iya. Jadi penyerbukan bastar, Pak, atau Bastar, hibrid. betul. Tadi kan udah dibilang ya, bastar itu adalah penyerbukan yang berbeda jenis. Kan beda jenisnya ya, bastar. Good. Yang E, apakah biji hasil persilangan tersebut dapat tumbuh?
si Bastar ini? Kayaknya enggak, Pak. Soalnya kan beda jenis. Kenapa? Ya, kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Alasannya udah tahu? Hanin, silakan Hanin. Yang mana Pak? Yang E. Ya, Kalau saya sih belum tahu alasannya tapi Pak. oke. Terus kalau Anif? Mungkin tumbuh ya, Pak. Soalnya kalau di bunga yang satu itu ada sel, ada putik, dan di bunga satunya ada betina, jadi akan terjadi Oke, kan penyerbukan, udah Pak. terjadi penyerbukannya mah ya. Jadi gini ceritanya, kalau misalnya ini menghasilkan biji, apakah biji tersebut ketika ditanam itu akan tumbuh, begitu ya maksudnya? Ya bisa saja dia tumbuh gitu ya, bisa saja tumbuh si biji tersebut dan menghasilkan varietas yang baru. Yang paling terkenal mah anggrek kan. Jadi anggrek itu kalau secara alami kan susah ya, tapi kalau secara buatan bisa kayak anggrek. Anggrek kalau kita bisa silangkan gitu ya. Misal anggrek A dengan anggrek B seperti itu. Artinya apa? Artinya eh, jika misalnya hasil bijinya tersebut memang apa namanya adaptif, bisa saja dia tumbuh seperti itu. Jadi intinya kembali lagi ke adaptif. Tapi rata-rata jarang kalau hasil persilangan yang berbeda spesies itu. Kan kemarin kita udah dijelaskan ya, kalau pada hewan kalau ada dua spesies yang berbeda terus nanti dia kawin, punya anak, tapi anaknya itu belum tentu punya anak lagi kan kemarin gitu ya. Anaknya kan bisa tumbuh. Ceritanya anaknya bisa tumbuh tapi belum tentu dia menghasilkan keturunan yang fertil ya. Jadi si bijinya bisa tumbuh, bijinya bisa tumbuh. Tapi jadi individu ya, baru tetapi belum tentu dia bisa nanti menghasilkan keturunan lagi yang fertil, gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah berarti yang 3. Coba yang A, apa nama-nama bagiannya? Yuk kita isi. Nomor 3. Udah diisi belum ini? Nomor 3? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Silahkan dikasih waktu nomor, ini kan sedikit lagi ya. Nomor 3, nomor 4, sama nomor 5 berarti. Sama nomor berapa? 11. Udah tinggal 4 nomor sedikit lagi. Dalam waktu 20 menit ya sekarang, silahkan. Setelah itu kita nanti belajar praktikum ya. Ada kendala Pak Cece? Enggak Pak, anak-anak lagi pada menulis. Mengisi. Baik Pak Cece. Kasih waktu dulu.
Sudah beres? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Silahkan dikerjakan.
Oke, waktunya habis ya. Kita mulai lagi. Oke, Bapak sharing lagi. Oh my God. Mutar lagi. Ya Allah, ini komputer panas kayaknya. Kita tunggu. Aduh, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke. Terbaca, Bagir? Kebaca, Pak. Langsung ya. Kita ada waktu 45 menit dimaksimalkan. Ini udah. Nah ini, coba. Taya nomor bagian-bagiannya harusnya ya. Jelaskan arah rangsang pada neuron tersebut nih. Dari mana ke mana? Jadi rangsang itu dari A ke habis itu nanti ke badan sel, B, ke B, terus habis itu ke D, Pak, ke akson. ke D, betul. Yang A ini namanya dendrit ya. Ini namanya dendrit. Oke, ini sel saraf ya. Ini dendrit, yang ini badan sel, yang C itu adalah inti sel, yang E itu nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu untuk mempercepat rangsang ya. Yang F ini adalah selubung mielin, yang D ini adalah akson. Nah, yang ini sinapsis. Ini ada sinapsis untuk menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Jadi arah rangsang itu berarti dari A ke B, ya, baru ke D. Seperti itu, A, B, D. Oke, kita lanjut. Bagian F tersebut, mana F? Oke. Umumnya ditemukan pada sel saraf tipe yang F. F itu selubung mielin kan? Ya. Iya, Pak. Ya, multipolar. Ya. Ini namanya tipenya multipolar. Jadi sel saraf itu ada berapa tipe begini nih. Tipe sel saraf. Ini pelajaran apa ya, SMA kalau nggak S1. Begini. Yang bentuknya seperti begini, ini misalnya inti selnya seperti ini, gitu kan ya. Terus nanti dia ada cabang ke sini, terus ini ke sini begini. Nah, ini namanya unipolar. Kenapa disebut unipolar? Karena ini hanya satu cabang nih. Cabangnya ke sini doang kan? Paham? Tapi kalau misalnya bentuknya begini, ini uni ya. Uni itu artinya satu ya, unos. Ini unipolar. Ini inti selnya di tengah ya. Terus nanti dia bercabang ke atas, begini set, misalnya gini ya. Terus ini begini. Ini namanya bipolar. Kenapa bipolar? Karena cabangnya dua, paham? Tadi unipolar, ini bipolar. Ini cabangnya dua nih. Di sini cabangnya satu, di sini satu kan, enggak? Berikutnya yang kayak gini. Jadi kalau misalnya begini, nih begini, ini banyak cabang kayak gini. Ini namanya apa ya kayak gini? Gambarnya jelek banget.
Nah, atau misalnya gini. Nah, begini misalnya. Bisa begini ya. Ini namanya multipolar karena banyak cabang sekali ya. Kayak gini nih, ini kan cabangnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Itu namanya multipolar. Berarti ini adalah yang biasanya apa? Multipolar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Bila seorang terkena sorotan lampu yang sangat terang tepat di bagian matanya, maka akan terjadi respon gerak refleks atau kejap mata yang sangat cepat. Jelaskan urutan gerak refleks. Kembali udah dijelaskan ya, urutan refleks itu berarti apa? Rangsang, terus Saraf sensorik, Pak. reseptor dulu. Ya, Iya, ya. berarti apa dulu? Rangsang, reseptor, saraf sensorik, konektor, saraf motoris, gitu ya. Baru efektor, paham ya? Jadi urutannya apa? Rangsang, apa? Reseptor, saraf sensorik, gitu ya. Terus konektor, saraf motorik, baru efektor. Efek. Oke. Yang keempat, para peternak di sebuah desa ingin meningkatkan hasil produksi susu dengan melakukan beberapa modifikasi terhadap jumlah dan komposisi pakan sapi. Hasil produksi susu yang diperoleh dari modifikasi pakan tersebut dapat dilihat pada tabel kayak gini ya modifikasinya. Oke, kita lihat lagi. Berdasarkan tabel pakan di atas, komposisi pakan mana yang dapat menghasilkan jumlah susu tertinggi? Yang mana jumlah susu tertinggi itu? Kalau menurut saya Heeh. yang ampas tahu yang 6 dan rumput yang 2 kilogram ini, Pak. Oke. Itu apa? Jumlah susu tertinggi ya itu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Itu berarti ya? Oke, good. Terus berikutnya lagi yang B, buatlah grafik batang hubungan antara ampas tahu dengan produksi batang susu. Berarti kamu nanti bikin grafiknya begini. Ampas tahu dengan apa produksi susu ya? Oke, begini set. Nih. Berarti nanti di sininya ada angka berapa aja? 3, terus 4, bisa 5, 6, gitu ya? Sip. Iya, Ini Pak. ada angka 1, 2 di sini ya. Jangan lupa ada angka 1, 2 di sini ya. Ini berarti apa? Ampas tahu gitu ya. Terus berikutnya kalau kesininya ada apa berapa aja? 6, ya. 12, 6, 8, 8, 10, 10, 12 gitu ya. 12. Iya, Pak. Kalau grafik batang seperti ini nih. Kalau kamu disuruh bikin grafik batang 3 itu berapa 3? Kita di tengah-tengahnya 3 mana 3? 3 itu menghasilkan berapa susunya? 6 ya? Iya. Ini Pak. 3 di tengahnya, harus di tengahnya begitu. 4 berapa 4? 4 itu 8 ya? 4, 8 kayak gini. Paham ya? Yang ini 10 begini Paham, ya. Pak. Harus ada di tengah titiknya. Nah, begini. Sip, harus ada di sini yang di tengah ya. Sip. Begitu? Oke, bisa ya ini ya? Di buku ya, Pak. Lalu di foto. Gak usah buat di buku, buat kamu aja ya. Oke. Yang kelima, beberapa makhluk hidup mengembangkan pola adaptasi untuk mengelabui predator. Antaranya adalah kamuflase dan mimikri. Oke. Ya. Coba pola adaptasinya. Silahkan. Kalau yang A itu saya mimikri, Pak. Benar Kenapa? nggak? Tahu nggak bedanya kamuflase sama mimikri? Tahu, Pak. Apa? Kalau kamuflase itu menyamakan dengan lingkungannya. Kalau mimikri, Kalau mimikri itu mengubah warna sesuai dengan tempatnya, Pak, atau keadaan. Oke. kebalik. Sama semua jawabannya? Kalau mimikri itu kayak mengikuti kayak spesies lain gitu. Jadi kayak pura-pura. Gitu. Menyamakan coba kalau yang lain? dengan spesies. Ini kalau Hanin kok diam aja? Kalau saya kamuflase itu namanya menyesuaikan diri dengan habitat atau lingkungannya. Kalau mimikri itu bisa menyesuaikan dengan warnanya, Pak. Oke. Justru mimikri mah warna ya, warna saja. Kalau kamuflase bentuk dan warna. Jadi bentuknya juga harus diubah. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi mimikri mah Pak. Pak,
Oke. Jadi kalau kamuflase mah jadi bentuk dan warnanya juga. Kalau mimikri mah hanya warnanya doang. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya yang A bentuknya mirip nggak dengan daun kering? Mirip, Pak. Berarti kamuflase. Kamuflase. Yang B Mimikri kayaknya. mimikri, kayaknya mau nyerupai warna daun doang kan? Benar nggak? Gitu. Karena dia masih kelihatan kan, masih kelihatan bentuknya, benar nggak? Kalau yang C Mimikri, Pak. mimikri karena warna doang ya, ini mah kelihatan jelas ya. Tapi saya kalau lihat ulat itu, aduh ya Allah gitu ya. Jadi serem. Oke, berikutnya lagi kalau D, kamuflase ya. Iya, Pak. Good. Jadi perbedaannya udah jelas ya. Good. 11. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan energi listrik dan bahan bakar minyak. Selama ini, kebutuhan energi tersebut dapat dipenuhi oleh sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi. Ya. Oleh karena itu, peternak ingin membangun sebuah sumber energi baru berupa biogas yang berasal dari limbah kotoran sapi. Sistem yang akan diterapkan oleh warganya seperti ini. Ada biodigester ya. Jadi kotoran sapinya itu ceritanya ini kotoran sapi kan? Ya dia kembangkan seperti ini, ada biodigesternya, sip. Terus nanti dari biodigester ini dijadikan ini menghasilkan gas. Untuk apa dia gasnya itu untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif ya, biogas. Sisanya ini bisa dijadikan pupuk ke sini. Paham? Pupuk nanti untuk Paham. tanaman ini nanti dimakan lagi oleh sapi. Jadi istilahnya itu siklus lah ya, tidak ada yang terbuang percuma. Pada sistem di atas, proses biokimia apa yang terjadi dalam biodigester? Biodigester ini. Menurut buku yang saya baca ada hidrolisis, disifikasi, dan metagenesis ya, Pak. Aduh, banyak sekali prosesnya. Satu kata. Hidrolisis. Hidrolisis, boleh. Apalagi satu kata yang lain? Disifikasi. Disifikasi. Oke. Terus yang lain? Ini intinya mah biodigester itu nama lainnya fermenter. Jadi fermentator ya. Jadi sebenarnya ini terjadi proses apa di sini biokimianya? Fermentasi. Jadi sebenarnya pembuatan apa namanya biogas itu fermentasi. Mirip seperti kita bikin apa namanya tape. Cuman bakterinya berbeda gitu ya. Ya benar-benar anaerob. Kalau bikin tape, bikin yogurt itu berbeda mikrobanya aja gitu ya. Jadi prosesnya mah sebenarnya fermentasi dia. Prosesnya itu biokimia yang terjadi dalam biodigester ya pasti fermentasi ya atau respirasi anaerob. Paham ya? Fermentasi. Hidrolisis juga boleh ya. Lumayan lah, tidak terlalu salah. Cuman hidrolisis banyak. Tapi yang di sini itu yang lebih tepat adalah fermentasi. Jadi fermentasi itu apa? Respirasi secara anaerob ya. Paham sampai sini? Respirasi tanpa menggunakan oksigen. Jadi si bakteri di sini itu dia bernapas tanpa oksigen ya. Yang mengapa proses tersebut dapat terjadi? Kemungkinan gas apa yang dihasilkannya? Yang efek rumah kaca itu? Karbon dioksida ya, Pak? Bisa karbon dioksida. Ya, tapi yang paling lagi aku sampai nomor 4. Ya, udah lah ini ya. Kalau nomor 1 berarti energi cahaya. Jadi nomor 1 itu yang mana sih? Dari mana ke mana? Ini kayaknya copot ya gambarnya. Nomor 1 itu dari sini ke sini mungkin ya.
Nomor 3-nya yang ini. Oke. Nomor 1 di sini ceritanya. Nomor 1 mah berarti perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Karena ini fotosintesis ya di nomor 1. Paham? Kalau nomor 2, berarti perubahan energi kimia menjadi energi kimia juga. Atau energi panas. Karena di dalam tubuh ini terjadi panas ya. Ini kan energi kimia. Kalau ini energi cahaya jadi energi kimia. Kalau nomor 2, energi kimia menjadi energi panas. Di nomor 3, ini berarti energi kimia. Karena kan ini kimia nih isinya ya. Energi kimia berarti menjadi perubahannya tetap aja energi kimia lagi berarti ini kalau gas mah ya. Panas juga bisa ini dihasilkan panas di sini energi panas. Kalau dari sini berarti perubahan energi kimia menjadi energi panas juga ya seperti itu. Banyak energi panas ya. Oke. Mana lagi? Nomor berapa lagi? Ini. Biogas merupakan salah satu contoh energi terbarukan. Sebutkan 4 contoh energi terbarukan yang lainnya. Ada yang bisa? Biodiesel, Pak. Biodiesel. Terus apa lagi? Biofuel, Pak. Hah? Biofuel. Iya, biofuel apa? Ya biodiesel ya salah satunya. Apalagi? Tenaga surya, Pak, bisa nggak? Tenaga surya boleh. Tenaga angin boleh nggak? Boleh. Boleh. Geotermal, Pak. Geotermal. Geotermal mah kayak sebenarnya akan habis suatu saat ya sebenarnya mah. Begitu. Udah lah ya. Oke, salah satu contoh. Oke, ini bisa. Oh, ini mah jangan dibacakan. Kita lanjut. Berarti ke praktikum ya. Saya share praktikum yang ini aja. Oke. Di sini ada judulnya. Nanti kalian itu melihat praktikumnya berupa ini kan, berupa istilahnya itu apa? Video mungkin, video-video itu. Nah, nanti mungkin ada seseorang yang mempraktekkan video dan kalian harus bisa menebak misalnya apa yang berpengaruh, apa yang ini. Makanya setiap itu detail sama kamu dicatat. Ya. Jadi setiap sediakan kertas dan pensil. Jangan lupa. Jadi kalau kemarin coba jelaskan ke Bapak kemarin kalian waktu simulasinya apaan? Atau tadi? Tentang rangkaian listrik, Pak. Hah? Tentang Ada rangkaian listrik. rangkaian listrik gitu. Terus kita disuruh nebak. Jadi katanya ditaruh di dalam box misteri gitu. Box misterinya isinya ada rangkaian. Terus kita disuruh nebak itu rangkaiannya seri atau paralel gitu. Oh, video Nanti tapi kayak kemarin. Video Video gitu. bisa diulang-ulang gitu. Oh, jadi videonya itu ada di learning management sistemnya gitu ya. Jadi ada di Ya. LMS-nya, ada di aplikasinya ya. Bukan, Pak, kita pakai web kan. Terus kita jadi kayak dikasih Google Drive gitu. Jadi Terus sama kita bisa diulang-ulang tapi videonya. bisa, Pak. Tapi pertanyaannya apa aja kemarin dimintanya? Kemarin kayak gitu diminta untuk kalau misalnya saklar 3 sama 4 dinyalain, misalnya digabung jadi rangkaian, itu rangkaiannya jadi rangkaian apa gitu. Terus kalau misalnya kan nanti dinyalain satu-satu saklarnya kan. Terus disuruh kira-kira kalau misalnya yang dibuka saklar yang ditutup saklar 3 sama 5, nanti yang nyala lampunya bakal nyala atau enggak kayak gitu pokoknya. Oke, bagus ya. Memang pasti nebak begitu sesuai dengan prediksi ya. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang ini tentang uji aktivitas peragian atau fermentasi ya. Coba kamu perhatikan gambar yang ini dulu. Jadi ceritanya itu nanti akan ada gambar seperti ini, berangkai 2 tabung ya. Nanti, di tabung ini nanti kamu harus memasukkan yang pertama itu adalah nanti ragi, ya ragi plus larutan A. Larutan A itu misalnya glukosa 10%, paham? Begitu. Terus ini udah ditutup semua ceritanya, ini udah ditutup ke sini, ini udah ditutup ke sini, paham ya? Ceritanya udah ditutup seperti itu. Nah, nanti di sini tuh kan akan terjadi reaksi ketika ditambahkan glukosa itu kan akan terbentuk gelembung ya ke sini. Sehingga nanti akan kelihatan di skala.
Ya, di skala berapa skala awal, berapa skala akhir. Itu berarti banyaknya gelembung. Bisa di skala awal itu ada 20, terus di akhirnya ada 35, berarti jumlah gelembung yang dihasilkannya berapa? 15 misalnya 15 mililiter seperti itu. Paham ya? Jadi skala akhir dikurangi skala awal begitu. Nah, terus berikutnya langkah berikutnya larutannya diganti. Jadi larutan B bisa glukosa paham ya? Nanti di sini ada 1, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini disuruhnya berapa menit sih? Sekian menit lah ya ceritanya. Terus nanti misalnya yang A asal 1 menit segini, 2 menit segini, 3 menit segini, terus segini. Ini misalnya grafik yang A, yang larutan A. Nanti yang B sama seperti ini, misalnya paham ya? Misalnya C yang seperti ini. Sip? Oke? Nanti seperti itu grafiknya. Nah, pertanyaannya, mana larutan yang menghasilkan gas paling cepat? Kira-kira kalau raginya sama, jumlah gulanya banyak, kira-kira mana yang paling banyak menghasilkan gelembung? Maaf Pak, yang melakukan eksperimen itu kita ya Pak? Ya, tapi nanti mah kalau dulu ya kalian melakukan eksperimen sendiri. Kalau sekarang kalian nonton eksperimen orang lain. Jadi Oh. saran Bapak, kamu nanti tonton video-video YouTube yang 5 menitan. Misalnya begini, diklik di YouTube-nya ya. Yang eksperimennya kayak gitu ya Pak? Ya, jadi cari misalnya praktikum IPA sederhana. Itu aja. Misalnya di YouTube, Bapak buka YouTube. Misal begini ya. Nih. Tungguin ya. Bentar, Bapak ini lowbat. Contoh misalnya Bapak buka YouTube. Nih. Lari kelas. Nah, 3. Mulai apa lagi? Oke. Muter. Jadi nanti sambil nunggu. Jadi kamu klik aja misalnya di keyword-nya praktikum IPA sederhana, tonton aja. Jadi mereka akan ada penjelasannya nanti. Oh, penjelasannya apa itu 5 menitan biasanya banyak ya. Oke. Kira-kira nomor 3 jawabannya apa? Kalau misalnya diberikan apa tadi namanya? Larutan 10%, larutan 20% glukosa, 30% glukosa dengan jumlah ragi yang sama. Itu kira-kira kalau disuruh membuat rumusan masalahnya apa? Silahkan, rumusan masalahnya apa kira-kira? Rumusan masalahnya apa, Bagat? Misalnya, apakah jumlah glukosa gimana ya? Paling mudah pakai kata bagaimanakah ya? Bagaimanakah pengaruh Bagaimanakah pengaruh glukosa terhadap pembentukan gelembung? Boleh gitu. Tapi yang dilihat itu glukosanya apa kadarnya? Kadar ya. Misalnya bagaimanakah pengaruh jumlah glukosa atau kadar glukosa ya terhadap laju reaksi atau terhadap pembentukan jumlah gelembung, gitu ya. Oke, berarti variabel bebasnya apa? Kadar glukosanya, Pak. Kadar glukosa. Variabel terikat? Laju pembentukan gasnya. Laju pembentukan gas, betul ya. Oke.
Terus berdasarkan eksperimen yang dilakukan, faktor apa yang paling menentukan laju pembentukan gas? Faktor apa? Jenis larutan kan? Jenis larutan ya, jenis larutan atau misalnya konsentrasi glukosanya. Paham ya? Seperti itu. Terus secara teoritis sebutkan satu faktor lain yang dapat mempengaruhi perbedaan laju pembentukan gas. Kira-kira laju reaksi pada saat fermentasi itu selain kadar glukosa, apalagi yang berpengaruh? Kamu ingat cara kerja enzim. Jadi enzim itu dipengaruhi apa? Oh, di SD mah belum ya? Bisa? Oke, jadi begini Bagger. Setiap reaksi dalam tubuh atau misalnya fermentasi itu dipengaruhi oleh enzim. Nah, jadi kerja enzim itu yang pertama dipengaruhi oleh substrat. Kayak tadi, glukosa itu adalah substratnya. Substrat itu apa? Makanannya, tempat si enzim bekerja. Jadi, yang pertama dipengaruhi oleh jumlah substrat atau jenis substrat tadi yang pertama. Yang kedua, oleh konsentrasi enzim. Ya, konsentrasi si jumlah raginya. Kalau misalnya raginya 1 bungkus dengan raginya 2 bungkus, kira-kira cepat yang mana? Begitu. Yang cepat mana yang menghasilkan gelembung, pasti yang lebih banyak raginya. Jadi kira-kira laju pembentukan gas pada proses peragian tuh apa aja yang dipengaruhi? Yang pertama tadi substratnya, yang kedua adalah jumlah raginya. Boleh, paham ya? Jumlah ragi, suhu juga berpengaruh. Kalau disimpan di tempat dingin, terus tadi kan kamu bilang kata Ataya bahwa bakteri itu atau mikroba itu tadi optimum pada suhu 37 ya? Itu bisa. Jadi misal suhu juga berpengaruh. Dingin dengan 37 dengan panas itu akan berbeda hasilnya. Paham ya? Jadi bisa aja pH itu keasaman ya, suhu, terus jumlah ragi itu berpengaruh sekali. Oke, yang keenam, berdasarkan persamaan reaksi peragian pada pendahuluan, secara teoritis bagaimanakah cara membuktikan adanya energi yang dihasilkan dari proses peragian? Kamu tahu dari mana sih kalau misalnya fermentasi itu menghasilkan energi? Pernah memegang tape nggak pada saat kamu bikin tape? Enggak Pernah bikin? pernah, Pak. Nggak pernah bikin tape? Enggak. Nanti bantu emak ya bikin tape. Kalau kamu pegang tape itu akan ada hangat. Ketika kita bisa membuat tape ya, si tempatnya itu kalau kita pegang itu hangat. Artinya ada energi yang dilepaskan. Ada energi yang dihasilkan. Paham ya? Jadi bagaimana cara membuktikan bahwa terbentuknya energi? Tadi salah satunya dipegang. Ada terasa hangat ya. Begitu. Sip. Oke. Berikutnya yang lalat buah. Oh, berat banget ini ya. Nih contoh kalau ini mah menunjukkan lalat buah. Nggak akan mungkin yang ini akan keluar ya. Karena kenapa? Ini terlalu ribet. Jadi kalau misalnya tahun 2016 mah kamu disuruh menentukan si lalat buah ini nih, nah gambar ini. Mana yang termasuk mutan. Jadi nanti kamu harus menentukan mana jantan normal, mana betina normal, mana jantan mutan vestigial, betina vestigial, atau misalnya mutan black, mutan yellow, mutan bar. Itu harus ditentukan jenis-jenis mutasi pada lalat. Kalau tahun sekarang nggak mungkin karena kita kan praktikumnya online. Nah kalau yang ini mungkin ini. Jadi nanti ada yang praktikum mungkin saja ya. Ada yang praktikum menghitung kadar vitamin C. Gitu. Ini mudah sekali sebenarnya. Jadi tujuannya mengetahui kadar vitamin C dan derajat keasaman. Jadi nanti kalian disuruh praktikum di sini, ya praktikum seperti itu. Ya, ini praktikum vitamin C. Jadi kamu nanti intinya mah kamu melakukan praktikum tapi kamu menebak-nebak ya. Oke, sip. Kita sampai sini. Ini YouTube-nya udah ada. Coba sekarang kita lihat di sini. Ini Bapak muter terus. Ya. Ya Allah. Ini ada yang chat. Siapa yang chat ya? Oh, eksperimennya boleh. Mau eksperimennya Anis boleh. Saya kirim kemana ya eksperimennya? Boleh ya. Oh, ini YouTube-nya di Bapak muter aja. Oh, ini ada. Misalnya
praktikum banyak di sini. Misal praktikum IPA sederhana gitu aja kliknya ya. Nih, mungkin ada ini muncul kayak gini. Jadi kamu nanti tinggal di ini kan ya. Contoh kayak misalnya begini. Nanti ada ini mah yang mudah-mudah lah ya. Kamu nanti diliatin kenapa alasannya, kenapa alasan. Jadi kamu nanti cari yang 5 menitan seperti ini ya. Paham? Nanti di YouTube, sip? Bisa sampai sini? Paham, Pak. Oke, Alhamdulillah bisa, Pak. ya. Oh ya, Pak, Contoh, kalau lihat di YouTube-nya harus sama dengan yang di soal tadi ya, Pak. enggak, kamu bebas aja. Sekarang mah kamu misalnya cari aja misalnya praktikum IPA, contoh kayak gini lah, misalnya eksperimen telur mengapung. Ini sambil kamu lihat aja, tonton kenapa bisa, kenapa, karena nanti ada penjelasannya. Begitu, atau misalnya kayak membuat gelembung gas gitu kan. Kamu harus tonton alasannya kenapanya seperti itu. Contoh, datang nggak di sini YouTube-nya? Kelihatan, Pak. Bukan, Pak. Iya. Oke. Tadi udah contoh. Misalnya ini telur mengambang itu konsep apa berarti? Yang dibicarakan di sini. Archimedes enggak, Pak? Ini tentang ini kan, ini mah tentang apa namanya teh masa jenis ya. Itu enggak? Iya. Ya, itu tentang masa jenis. Nanti kalian seperti itu misalnya. Atau misalnya kita lihat misalnya praktikum laju reaksi aja contoh ya. Misalnya kita lihat misalnya laju reaksi ya. Kita lihat di sini. Nih.
Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Ini apa? Kalian nanti tentukan mana tujuan, rumusan masalah, variabel bebas dan terikatnya ya. Kita lihat. Ini berapa lama ya? 3 menit ya. Oke, sudah ya? Oke. Nanti kita membuat kesimpulannya ya, Pak. Ya. Ini apa lagi? Ya. Ya, lalu kirim ke Bapak. Ya, jadi enggak usah. Jadi nanti kalian itu belajar di rumah aja menentukan kesimpulan, dan ini basic konsepnya misalnya begini. Kalau misalnya kayak tadi itu yang berpengaruh itu kan konsentrasi ya. Jadi semakin banyak konsentrasi berarti semakin cepat laju reaksi. Jadi nanti gelembung balon yang dihasilkannya juga akan semakin besar seperti itu. Jadi kamu harus tahu mana variabel bebas, mana variabel yang mempengaruhi gitu kan. Mana variabel yang akan dipengaruhi gitu. Itu intinya di sana aja. Jadi intinya jangan merasa istilahnya apa, takut, terus tapi juga harus fokus. Harus fokus dan hati-hati pada saat mengisi, terutama pada saat uraian.
Udah terbiasa menggunakan komputer kan? Mengisi, ngetik, dan lain-lain? Ya, udah terbiasa kan? Cari nanti akses internet yang bagus juga kalian ya. Jangan yang istilahnya itu nanti lupa, susah mendapatkan sinyal. Mudah-mudahan nanti hari Senin, Selasa gitu kan, kalian lancar ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik lah istilahnya. Didoakan oleh kita semuanya ya. Amin. Amin. Terus pokoknya sekarang latihan kayak gini aja, lihat video terus nanti kenapa ini. Jadi harus tahu kenapanya. Terus rangkaian listrik, kenapa kalau ada listrik harus gini-gini gitu kan, seperti itu. Jadi istilahnya kalian harus ngeh gitu dengan mengapa dan mengapanya gitu. Jadi konsep yang ada di balik suatu percobaan harus dikuasai ya. Seperti itu. Makanya tadi kan ada apa kayak rangkaian listrik, kalau ini dikesinikan kira-kira lampu ini mati apa nyala, kamu harus tahu. Kalau misalnya oh kalau seri mah ketika satu mati yang lain ikut mati gitu. Kalau yang ini diputus misal lampunya maka yang lain ikut putus seperti itu. Tapi kalau paralel satu mati yang lain belum tentu selama itu kabelnya masih nyambung begitu ya. Jadi konsep itunya harus ngeh, kalian harus kuat seperti itu. Oke. Kalau dari Bapak Mas sudah cukup sekian ya istilahnya itu pemantapannya. Selebihnya itu mah Bapak kembalikan lagi kepada kalian siap enggaknya. Dari sekarang jangan lupa istilahnya banyak berdoa, terus jangan panik, jaga makanan, jaga kesehatan seperti itu ya. Jangan cepat panik lah. Bahaya kalau cepat panik seperti itu. Dibuka dulu, kita foto dulu terus nanti kita kembali lagi ke rumah mau ada penutupan ya. Bapak lihat tautan begini. Bentar, Biasa Pak. pakai dulu kerudung ya. Begitu ya. Anis rencana mau SMP kemana Anis? Saya masuk pesantren, Pak. Oh di mana pesantren? Belum tahu, Pak. Di Bangka lagi, di Bangka Belitung gitu. Kayaknya sih di Bangka lah, Pak. Hanin ke SMP RJ lagi Hanin mah ya? Iya, Pak. Ataya ke Al Irsad lagi ya? Iya, Pak. Oke. Hanin sudah dibuka Hanin? Sekarang kita langsung masuk ke main room lah. Nanti setelah kita screenshot, terus nanti kalian jangan lupa juga penutupan ya. Oh ya, semangat pokoknya Mas seperti itu. Senang ketemu dengan anak-anak pintar ya. Mungkin kalau kalian nanti ikutan OSN ketemu lagi di SMP ya. Kalau kita panjang umur dan ada rezekinya seperti itu. Ada yang mau ikutan lagi KSN SMP? Ataya mau ikutan lagi? Enggak. Nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Anis mungkin bisa mau lagi ikutan apa namanya? Ikutan KSN. Oke. Selebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan gitu ya. Dimaafkan tidak kekurangan Bapak selama latihan? Dimaafkan, Pak. Maafkan ya, mudah-mudahan ilmunya barokah seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Indra. Pak Indra silakan Pak Indra. Bagaimana kita selanjutnya Pak Indra? Terima kasih Pak Cece. Pak Cece, suara saya masuk Ya. Pak Cece? Masuk tapi kecil nggak apa-apa Pak. Oh Masuk. iya. Terima kasih Pak Cece atas materinya pada hari ini. Adik-adik, ada Pak Cece juga minta ini untuk kumpul kembali ke main room aja Pak Cece ya. Mangga. Yang lainnya juga untuk hadir. Kita break ya, berarti masuk ke main room ya. Iya, Pak Cece. Ini udah tadi saya udah screenshot juga Pak Cece. Oke. Ya Hanin.